Shalom semua para peserta dari Bible Study dan teman-teman mungkin yang on and off ikut, nggak usah khawatir karena semua rekaman daripada belajar Alkitab untuk menjadi murid Kristus. Ini Bible Study untuk menjadi murid Kristus. Because kekristenan ekuivalen dengan menjadi murid Kristus. Semua pelajarannya ada di YouTube, semua pelajaran ada di Facebook, so Anda bisa download kembali dan Anda punya library sendiri untuk belajar bagaimana hidup menjadi muridnya Yesus yang otentik. Oke, so hari ini kita akan melanjutkan apa yang saya tinggalkan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana gereja bertanggung jawab atau pemimpin gereja atau kelima jawatan bertanggung jawab untuk kegagalan menghasilkan orang-orang pengikut Kristus yang dewasa rohani dan emosinya sehat. Akibatnya emosinya gak sehat apakah kita sadar? Kalau saya udah sadar. Dan ini pembelajaran keluar dari kesadaran. Bahwa gereja itu menghasilkan orang-orang dengan jabatan dan kedudukan di organisasi lembaga gereja atau sinode dengan mentoleransi ketidakdewasaan emosi. Oke, nah ini repotnya, apakah kita menghasilkan bayi rohani? Tapi tanggung jawabnya kelas orang dewasa. Nah, apakah ada depresi, ada stres, ada gesekan yang tak terselesaikan, itu karena kita toleransi emosi kekanak-kanakan. Nah, saya berdoa Anda yang baru bergabung pertama kali maupun yang sudah beberapa kali tapi tidak bisa konsisten on and off, saya sambut Anda malam hari ini di pelajaran Bible Study untuk menjadi Kristen yang emosinya sehat dan rohani dewasa. Atau bahasa Inggrisnya kita singkat dengan EHS. Alright? Saya mau sambut teman-teman yang sudah menunggu, yang sudah hadir lebih dahulu. Terima kasih untuk kesetiaannya dan kesungguhannya untuk Anda mau mendengar dan mempraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan rugi. Ini saya trigger ya, saya kobarkan Anda punya kerinduan besar untuk apa yang dibagikan ini menjadi kehidupan. Alright? Saya mau sambut Eileen Politon. Terima kasih sudah bergabung. Dari Semarang juga Susana Usmanto. Wah, senang sekali. Arin Mers juga sudah mengajak nih teman-teman untuk tidak tanggung-tanggung hidup menjadi Kristen, tidak saja penonton pendeta hebat, pendeta terkenal, tapi mengalami Yesus yang lebih terkenal dari si pendeta itu. Dan karena nama Yesus, pendetanya juga jadi terkenal. Demikian pula Anda, karena pelayanan 5 jawatan, Efesus 4 ayat 11-12, menjelaskan bahwa 5 jawatan diberikan kepada setiap orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan milik hamba Tuhan terkenal, milik Anda. Oke, daerah-daerah di mana Anda berada, di mana lokasi gedung ibadah berada, di situ kita akan menggarami dan menerangi yang tempat-tempat yang penuh kegelapan dan kuasa gelap. Kita terangi dengan terangnya kasih Kristus. Amin. Terima kasih untuk Novin Nainggolan. Anda butuh waktu dengan our time, bukan me time ya. Kalau mau jadi murid Kristus, Anda mesti punya consistent our time together, Yesus and I ya. Terima kasih untuk Pak Andika Halim yang sudah melayani, Satria Olatouma dari Palu. Terima kasih Palu sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Luciana Balubun. Memang ya kita ini banyak gangguan sinyal. Terima kasih juga untuk kesetiaannya Ibu Balubun dari Bandung ya. Dan juga Lukius Juliandri dari Jombang. Jombang kembali bergabung, senang sekali. Ajak teman-teman ya, ajak rekan-rekan dari gereja karena pelajaran yang dibagikan ini untuk semua sinode dan aliran sinode apapun. Ini menjadi Kristen adalah menjadi murid Kristus. Oke. Nursini si Hombing Ibu, apa kabar? Horas, dosen yang sangat excited, dosen yang sangat penuh dengan kehidupan dan gairah yang berapi-api dan lucu cerdik yang luar biasa. Saya tuh senang dihibur sama Ibu Nursini. Terima kasih juga untuk Pak Samuel Panjaitan. Udah gak sabar untuk menunggu di Bali. Kita ketemu ya di Bali ya. Opung, Alan Boru, Sonya Mateos, wow. Horas,
dari Palembang ya. Arin Mers boleh tuh kenalan tuh. Dan juga Ibu Irentan Mujanto dari Phoenix, Arizona. Bagaimana summer di Amerika kali ini? Kalau di Eropa menyengat sekali katanya, saya baru dengar dari keponakan saya pulang kemarin dari Belanda, 41 derajat panasnya di Belanda. Oke, Anda itu bukan sun tanning, itu charcoal barbecuing itu namanya ya. Nanti Anda gosong. Bagaimana di Amerika? Tapi yang penting ada di hadirat Tuhan sehingga matahari nggak menyengat kita kan. Juga untuk Agnes Tresia Tuto dari Papua. Boleh kasih tahu di kotanya di mana di Papua? Terima kasih banyak ya Agnes. Terus Rena Simbolon dari Banda Aceh. Amazing. Aceh, murid Kristus akan dikembangkan di Aceh. Markus Sompi dari Singkawang. Salam bagi Singkawang. Kami juga ada jemaat di gereja kami yang saudara-saudara keluarga luar biasa dari Singkawang. Wow, senang sekali. Dan juga Sherry Futa, Shalom. Terima kasih untuk bergabung. Atik Suha dari Hong Kong. Thank you so much Hong Kong. Lina Syanturi, Evelyn Irawati dari Banjarmasin. Senang sekali. Ini ada beberapa ya dari Banjarmasin ya. Esther Sendrato dari Surabaya. Terima kasih semuanya. Ibu Ratna Yuliawati, terima kasih untuk 2 kesaksiannya selama Ibu bekerja sebagai wanita karir. Terima kasih, sangat menguatkan dan memuliakan, mengagumkan ya Tuhan itu ya, menyelamatkan anaknya pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dalam situasi yang tepat. Sekarang yang saya minta sama Ibu Ratna, setelah 2 tahun lebih ini mendengarkan belajar Alkitab melalui saya yang intinya menjadi murid Kristus dengan emosi sehat, rohani dewasa. Tolong prakteknya Ibu Ratna Solitude Silence bisa dibagikan, oke? Lenda Mongdong dari Minahasa Utara, waduh luar biasa ya. Surati Stowers, Shalom. Kalau masalah Anda dari Banyuwangi atau dari mana ya? And terima kasih untuk Ana Wonosobo, Oma Hedi Waworonto di BSD. Terima kasih juga untuk kakak saya, Lani Gautama sudah bergabung, Mimots juga. Dari mana Mimots? And Sarasita Sita, dari mana Sarasita Sita? Boleh kasih tahu ya. Ibu Puji, bersama Tuhan akan melakukan perkara besar. Okay? Harga diri dan identitasnya Ibu Puji ada dalam Kristus. Oke, satu lagi Josephine Gaspers and John Carol Tongku dari Jayapura Susanjo Lim. Mari kita satu dalam doa, teman-teman terus bergabung ya, ajak-ajak share dengan banyak teman-teman. Dan kita akan, banyak orang yang ngerti ini, banyak orang akan berubah, oke? Jadi berkat di gereja lokal kalian. Mari kita berdoa. Bapak kami yang mulia, Bapak kami yang setia, Bapak kami yang baik, sungguh Kau Allah yang agung, besar, gak pernah nyerah sama kami. Kami kadang-kadang nyerah dengan diri kami, nyerah dengan teman-teman, saudara seiman kami. Tapi Kau gak menyerah pada kami maupun saudara seiman kami. Baik yang sengaja melakukan kejahatan, melakukan pengkhianatan, melakukan tipu daya, melakukan pemecah belahan. Kepada mereka pun Kau tuh sayang. Karena suatu saat pun kami pun pernah melakukan dosa yang sama di tengah-tengah ketidakdewasaan kami. Kau Allah yang adil. Kau hakim yang adil. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan tidak pernah jera-jera untuk memeluk kami, menerima kembali kami seperti Kau terima anak yang hilang. Baik the prodigal yang kabur dari rumah bapaknya dan minta uang bapaknya, warisannya dia. Maupun kakak sulungnya. Kau tetap merangkul dan mengasihi tanpa syarat. Buat kami semua mengalami kasih yang tanpa syarat itu. Sehingga kami bisa selalu erat dan dekat denganmu, berjalan bersamamu, dan dimuridkan oleh Engkau. Aku minta semua pendengar Bible Study malam ini mengalami dimuridkan Yesus secara pribadi. Dengan datang kepada Yesus, terima undangannya, dan merendahkan diri. Tidak bekerja, tidak berupaya, tapi menanti Tuhan, berdiam di kaki Yesus seperti Maria, bukan seperti Marta. Terima kasih Roh Kudus untuk pertolongan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Raja kami. Amin. Alright, so
temanya hari ini adalah kegagalan karena mentoleransi ketidakdewasaan emosi. Jadi kalau kita toleransi, orang pinter, IQ-nya tinggi, genius. Namun kalau emosinya sakit, emosinya toksik, terus kita toleransi aja. Ya udah nggak ada orang, it's okay gitu loh ya. Suruh khotbah aja, suruh jadi pendoa syafaat, suruh jadi pemimpin, suruh menjadi kepala rayon, gembala di satu daerah. Anda akan bayar harganya, itu akan kembali semua kepada Anda. Karena emosi yang tidak sehat itu tidak bisa disehatkan oleh kerjaan sibuk, oleh penugasan. Itu hanya dapat diubah, disembuhkan, disehatkan oleh Yesus Kristus sendiri sesuai Mazmur 147 ayat 3. Bahwa Yesus akan balut lukamu karena masa lampau dari keluarga Anda sampai 3-4 generasi dan menyembuhkan luka itu. Tanpa Tuhan enggak sembuh. Sakit penyakit apapun. Nah, apakah pemuritan Yesus Kristus telah terjadi di gereja kita? Benar. Atau pembayian rohani yang terjadi di setiap ibadah-ibadah? Saya ulangi lagi ya. Apakah semua gereja lokal telah melakukan pemuritan Yesus Kristus? Atau semua kesibukan program gereja yang semua jemaat dan yang dilihat rajin-rajin dan mau kerja keras itu harus hadir, apakah itu pemberdayaan yang membuat pemberdayaan rohani namun menjadi pembagian yang terjadi di dalam pertemuan ibadah-ibadah raya setiap minggu tuh loh, yang hari Minggu tuh loh ya. Nah, apakah ini pertanyaan keluar dari pertanyaan ke saya sendiri. Apakah gereja yang Ibu Indri gembalakan selama 6 tahun terakhir ini itu memuridkan Kristen sehat emosi dewasa rohani, atau hanya perkumpulan orang baik-baik seneng-seneng dan tidak mau disentuh dan nggak mau nggak mau disalahkan, nggak bisa menghadapi konflik, tidak bisa diajak ngomong, lebih baik silent treatment atau kabur. Oke, apakah seperti itu kondisinya? Nah, tanpa saya sadari, semua gereja, baik gereja pertama yang saya beranggota atas perintah Tuhan, itu diajarin dasar kekristenan. Dari dasar kekristenan itu ada sesinya. Okay? Saya nggak ingat ada leadershipnya, tapi dasar kekristenan, pertobatan murni, sampai baptisan selam, itu dibagi. Sampai saya jadi trainernya. Nah, kemudian ada doa malam, doa puasa, doa syafaat, pertemuan seminar, doa peperangan rohani, pengembangan gereja, praise and worship training, workshop praise and worship dari Amerika, dari Inggris, dari lokal, semua jemaat suruh hadir. Nah, ternyata semua itu hanya menyentuh sedikit dari manusia batin para jemaat, termasuk para pendetanya. Baik pendeta pembantu, pendeta yang sudah ditunjuk dan sudah lulus, karena lulus sekolah kitab, lulus semua training, pendeta muda, semua calon-calon pendeta, ketua sel. Nah, ternyata semua kesibukan-kesibukan acara di mana kita keluar, datang ke kelas, duduk untuk mencatat dan melihat, itu hanya merupakan suatu yang hasilnya sih sampai hari ini suatu bentuk pemuritan yang dangkal. Nah, ini terwujud dari kondisi emosinya, apalagi selama pandemi. Nah, lewat praktek yang saya ajarkan melalui Bible Study ini, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, berdiam di kaki Tuhan dengan tenang sampai manusia batin Anda tenang. Maka pemuritan oleh Roh Kudus setiap harinya terjadi kalau setiap hari datang ke Yesus. Dan kita mulai beralih dari kehidupan jalan sendiri, pakai kekuatan sendiri, mengatur sendiri, ke kehidupan berada bersama Tuhan dan bukan demi melakukan bekerja untuk Tuhan.
Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kita lewat praktek datang kepada Yesus atas undangan Yesus, mari kau datang padaku, koma. Yang letih lesu beban berat, koma. Aku beri kelegaan, koma. Oke. Nah, kalau kita ambil waktu solitude silence, atau saya pakai 5S ya, slowing down. Slowing down to be with God, itu namanya contemplation. Mengurangi kecepatan, tempo mikir, tempo jalan, tempo kerja untuk berada bersama Tuhan. Itu namanya kontemplatif, kehidupan kontemplatif. Untuk dengan cara apa? Berdiam diri di hadapan Allah. Oke. Kemudian apa? Kemudian sampai tenang batin kita, dalamnya, interior kita sampai tenang. Kemudian pembacaan ayat, scripture reading. Kemudian sabat. Pemeliharaan sabat. Nah, kalau Anda lakukan ini, Anda akan beralih setiap hari ya, dari gelap ke terang. Dari jalan sendiri kepada status posisi sedang berada bersama Allah. Bukan lagi sibuk mengerjakan pekerjaan buat Tuhan. Nah, kalau kita sampai mengalami seperti ini, kita mengizinkan Roh Tuhan bekerja dalam batin manusia dan juga ke dalam hati nurani kita yang adanya di bawah permukaan hidup kita. Jadi kalau Anda melihat buku Emotionally Healthy Spirituality, jadi pemuritan itu terjadinya di sini. Kita nih mesti mengizinkan Yesus menyentuh gunung es kita yang tersembunyi. Kalau yang kecil ini yang hanya kira-kira 10% dari seluruh kehidupanmu, ini adalah apa, bagaimana kau dandan, bagaimana kau lulus sekolah kita, bagaimana itu ijazah digantung-gantung, Anda akan membawa firman berbeda, Anda melakukan perjamuan suci dan sebagainya, itu hanya 10%. Itu hanya ngeliatin kamu tuh melakukan kerjaan Tuhan tuh gimana sih. Nah, tapi kalau yang di bawah ini adalah gunung es yang tersembunyi, yang isinya adalah bagaimana emosi-emosi yang sensitif, yang bahaya ya katanya ya, ngamuk, marah, takut, sedih, berduka, itu tidak boleh dinyatakan, itu dikubur aja, direpress aja. Nah, kalau Anda seperti itu, Yesus tidak bisa menyentuh bagian yang terpenting, yang paling butuh, kasih setia Tuhan dan kesembuhan Tuhan. Oke? Pada waktu Anda berdiam diri, Anda lagi mengizinkan Roh Tuhan bekerja dalam batin Anda yang ada di bawah permukaan hidup Anda. So ini Anda mesti ngalami sungguh-sungguh, di mana hidup Anda tidak bisa asal cap-cip-cip ke debang kuncup ngatur orang siapa mau ikut visinya Anda atau visi Tuhan, sebetulnya visi Anda yang dirohanikan. Apakah itu betul-betul dari Tuhan apa enggak? Dalam perjalanan hidup kita akan tahu. Bagaimana banyak orang-orang yang kepahitan, murtad, yang meninggalkan Yesus total. Di tengah-tengah badai, konflik di dalam dengan sesama, saudara seiman. Atau pasangan hidup, atau mertua, atau anak kita sendiri. Kalau sampai Anda stres, depresi, itu no problem. Tapi kalau Anda tidak pernah datang kepada Tuhan, membangun otot untuk mendengar Tuhan, wah agak repot itu. Nanti Anda bisa hancur, shock total. So saya minta agar setiap Anda itu berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Pemuritan bukan sibuk melakukan pekerjaan buat Tuhan. Tuhan jangan dibantu. Oke? Pemuritan itu bersama Tuhan melakukan kehendak Bapa di surga dalam nama Yesus oleh kuasa kekuatan Roh Kudus yang mengoperasikan semua itu. So, Roh Kudus itu yang memberdayakan kita. Tidak diperdaya kita, diberdayakan. Sehingga kita bisa melakukan tanda-tanda orang percaya. Mengusir setan demi nama Yesus, tumpang tangan yang sakit-sakit akan sembuh, berbahasa baru, dikasih racun ular, tidak bisa binasa karena Tuhan melindungi Anda. Nah, pertanyaannya sebagai guru Alkitab, dulu tuh ada ada statement-statement yang sangat menarik yang dibikin oleh banyak guru-guru agama, bahwa seringkali gembala itu diminta melakukan segala-galanya bagi jemaatnya. Saya nggak bisa begini, saya nggak bisa doa. Pak Gembala, Ibu Gembala mesti datang. Anda mau tahu,
Kalau sampai jemaat Anda sudah 20 tahun bergereja, 10-15 tahun bergereja, masih begitu modelnya. Anda itu sedang menggembalakan apa dibiarin ya, atau Anda yang kerja buat mereka sehingga mereka tak berdaya sama sekali. Jadi Roh Kudus yang tadinya ada kuasa kebangkitan memberdayakan tak berdaya juga karena nggak dipakai, karena nggak ada kerjasama, tidak ada persekutuan intim, nggak ada communion dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya nganggur gitu loh. Ada pernyataan guru Alkitab yang menggugah hati kami. Ini saya dengar pertama kali dari satu dosen dari Bible School di Singapura, di Tung Ling Bible School, tempat saya 6 bulan belajar sebagai murid. Di situ ada satu hamba Tuhan yang ngomong kayak begini. Jangan jadi Kristen yang only 1 mile wide and 1 inch deep. 1 inci itu kan 2,5 senti ya, jadi tipis banget. Jangan jadi Kristen yang wah luas, mengarungi lautan, mengarungi pulau, segala macam dilakukan, dikerjain. Tapi rohaninya cuman 1 inci tebelnya. Nah, kalau lihat kondisi sekarang, apalagi di zaman pandemi ini, ya ini pengajaran EHS ini, emosi sehat dan dewasa, rohani dewasa atau ESRD di bahasa Indonesianya, itu teruji. Bener ini berlaku nggak? Bener nggak nih pengajaran? Ini dari Roh Kudus bukan nih, EHS, teruji. Karena saya mengalami perubahan justru di tengah musibah, di tengah bencana, diserang dari luar, diserang dari dalam. Kemudian saya mengalami tekanan-tekanan emosi yang luar biasa. Dari tinggi emosinya yang galak bisa menjadi hancur, nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata Tuhan Roh Kudus menuntun saya ambil buku ini. Waktu saya ada di toko buku Singapura, sementara lagi sekolah Alkitab di Singapura. Wah, dari 2016 sampai hari ini, mujizat terjadi. Transformasi dari dalam keluar itu terjadi. Ini buku teruji. Jadi hari ini di Amerika Serikat, Peter Scazzero bukunya Emotionally Healthy Discipleship mendapat award, Golden Award, the highest selling book in the whole world. Seluruh dunia beli bukunya dia. Tapi tidak berarti si Peter Scazzero akan datang ke keliling-keliling dunia, ngunjungin setiap gereja. Nggak mau. Dia bahkan tahun ini, 2022 mulai Juli, sampai berapa lama nggak tahu, Tuhan kasih tahu dia tidak menerima undangan khotbah. Tapi kalau mentoring para pendeta satu persatu mau deh. Oke, dia disuruh diam, disuruh sabat, disuruh spending time with God. Karena dia tahu kalau emosinya udah gejolak. Nah, oke, jadi buktinya bahwa pengajaran ini tuh betul-betul sah ya. Benar-benar ini urusan Tuhan Yesus dengan Anda dan saya pribadi loh. Benar gak kita ngalami Roh Kudus? Benar gak kita dimuridkan oleh Yesus langsung sesuai Yesaya 54 ayat 13? Benar gak? Saya jawab hari ini, benar. Makanya saya bisa mengalami dan melakukan Bible study, duduk di webinarnya Peter Scazzero, langsung dia ngajar. Nggak usah ketemu dia pribadi. Karena kita masing-masing ketemu Tuhan, diketemukan Tuhan dan Tuhan mengetemukan dirinya kepada kita. Yeremia 29 ayat 12, 13, 14, ya dan amin. Jika engkau mencari aku, maka aku membuat diriku diketemukan kamu. Dan aku akan melakukan perkara besar. Wah, itu benar banget. Ini buku, Anda nggak perlu ketemu saya. Tapi ini buku bisa awalnya, tapi tetap saya mesti nonton Anda. Bisa melalui Zoom, bisa melalui sosial media begini. Dan untuk awalnya, untuk dimodelkan bisa. Saya akan datang ke kota-kota, ke gereja-gereja di mana Anda ngundang saya. Untuk memodelkan dan ngalami Tuhan pribadi melalui pemodelan itu. Karena jemaat saya pada ngalami semua. Tadi malam saya pimpin Kersel Youth dan kampus, ini orang kampus semua. Kesaksiannya luar biasa. Hanya mereka datang 2 kali dalam sesi saya memfasilitasi. Makanya kita bukan trainer, kita fasilitator. Karena trainernya Roh Kudus langsung. Ini buku bikin Anda ketemu Roh Kudus. So saya challenge Anda, jangan cuma dengerin aja. Beli bukunya, resourcesnya, miliki semua alat-alatnya, and do it. Mulai dari 2 buku ini dulu.
Baru nanti ada emotional healthy leader, emotional healthy church, emotional healthy woman, emotional healthy discipleship. Itu tuh udah satu silinder yang compact, yang papak, yang cocok. Jadi waktu saya dengar pertama kali gurunya di Singapura ini ngomong, we are just a 1 mile wide Christian and with a 1 inch depth. Kedalaman rohani kita sama Tuhan ya cuma 2,5 senti. Alias hubungan kita sama Tuhan gak ada. Tetapi di pandemi yang kelihatan adalah apa? We are 1 mile wide and 1/2 inch deep. Separuh setengah inci. 0,5 senti doang dalamnya. Kerekatan keintiman sama Tuhannya. Nah ini karena apa ya? Karena saya kepada jemaat saya. Mungkin Anda para gembala ada yang hadir di sini. Coba cek. Apakah Anda cuma sibuk dalam aktivitas pertemuan-pertemuan ibadah gereja? Berapa kali ruang ibadah gereja Anda dipakai untuk pertemuan? Per minggu, Anda hitung aja. Anda bisa tahu berapa sibuknya jemaat Anda harus datang ke gedung ibadah. Apakah semua seminar doa, seminar ekonomi Alkitabiah, kerajaan Allah, seminar parenting, seminar perkawinan, seminar pemuritan, ya segala macam seminar, puji-pujian penyembahan, musik, seminar bagaimana melakukan gereja anak, anything, oke? Nah itu nanti apakah berapa sibuknya sih gedung ibadah itu dipakai? Berapa sibuknya, berapa malam jemaat Anda dari kantor, dari rumah mereka mesti ke gedung ibadah. Dan kemudian Anda melakukan aktivitas yang begitu padat dan sibuk dan Anda mulai mendapat keluhan-keluhan. Aduh aku nggak bisa datang nih, dan mereka semua WA, aduh kayaknya berat deh. Anak saya sakit, kena COVID, ekonomi kita belum bagus, kali ini kita nggak ikut dulu deh. Kalau nggak bisa, saya belum bisa komit ya, mendingan saya mengundurkan diri aja dari pengurus atau koordinator atau pendeta muda, status itu kita diaken kayak apa, kami mau mengundurkan diri aja ya. Nah ini yang kita mesti hati-hati. Kalau sampai para gembala, rasul, nabi, penginjil, guru mendengar WhatsApp message, email, surat seperti itu, kalau Anda marah, Anda cek apakah emosi Anda sehat apa tidak. Kenapa kok Anda tertolak? Kenapa kok Anda marah? Kenapa kok Anda kecewa? Apakah seminar itu adalah segala-galanya yang akan mentransformasi dari dalam keluar? No. Yang bisa mentransformasi kita dan jemaat kita, individu per individu, hanya Roh Kudus. Nggak ada yang lain. So saya bertanya ke diri saya sendiri, pertanyaannya yang Peter Scazzero tanya ke dirinya dia. Apakah banyaknya aktivitas-aktivitas gereja menjawab pertanyaan fundamental ini? Dengan kesibukan-kesibukan yang telah dilakukan. Berapa kali ya itu sibuknya ruang ibadah Anda pokoknya ya. Senin sampai Senin. Nah, berapa sibuknya aktivitas di situ? Berapa banyak jemaat yang perlu bolak-balik hampir tiap hari? Coba kita tanya pertanyaan fundamental ini. What are the beneath the surface failures that undermine deep discipleship and keep people from becoming spiritually mature? Ingat ya Roma 8:29, kita semua goalnya cuma satu, kita akan ditransformasi menjadi serupa gambar rupa Tuhan loh. To be Christ-like. So what are the beneath the surface failures that undermine deep discipleship and keep people from becoming spiritually mature? Saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Apakah gereja dapat menjawab pertanyaan fundamental ini? Kegagalan-kegagalan apa yang terjadi di bagian bawah permukaan hidup dari setiap umat Tuhan yang merusak terjadinya pemuritan di dalam bagian dalam umat Tuhan dan menghalangi umat Tuhan dapat bertumbuh menjadi dewasa rohani? Apakah kita memiliki, atau nggak usah jauh-jauh lah, apakah saya dewasa rohani?
Apakah saya emosinya sehat? So, kegagalan-kegagalan apa yang terjadi di bagian bawah permukaan hidup dari Anda dan saya. Dan jemaat yang saya pimpin, yang saya gembalakan. Sampai proses pemuritan di bawah permukaan hidup setiap saya dan jemaat saya dan Anda. Itu gagal. Pemuritan nggak pernah bisa breakthrough. Dan umat Tuhannya juga terhalangi. Nggak bisa dewasa rohani terus. Perpecahan gereja, keluar, marah, mengundurkan diri, nggak mau ngomong lagi, nggak mau ketemu. What's happening? Nah, Pastor Peter Skasiro dan istrinya Gary Skasiro yang mengalami goncangan dalam hubungan suami istri mereka, kehidupan keluarga mereka. Anda bisa baca di buku ini di bab 1-nya. Dan di setiap buku yang dia tulis ini diulang-ulang terus. Sambil dia ngingetin dirinya untuk memberi perhatian kepada dirinya. Kalau Anda nggak beri perhatian ke diri Anda nggak mungkin beri perhatian ke diri orang lain. Nggak mungkin. Oke, Anda nggak bisa beri apa yang Anda nggak punya. Peter Skasiro kalau dihitung hari ini sudah 26 tahun. Maaf saya tulisnya 25 ya. 25 tahun sebagai suami istri, keluarga Skasiro ini bercermin setelah 25 tahun. Ada 4 kegagalan dalam pemuritan. There's 4 failures dalam pemuritan. Anda boleh screenshot. Anda kalau sebagai gembala, pemimpin gereja lokal, baiknya di screenshot. Nomor 1, kegagalan dalam pemuritan di gereja lokal. Saya juga. 1, kita bertoleransi dengan emosi kekanak-kanakan atau yang gak dewasa. Masih childish, tidak ada responsibility, gak ada takut sama Tuhan, gak ada hormat pada Tuhan. Udah diangkat jadi pemimpin atau gembala, wakil gembala atau pendeta muda dan sebagainya. Sifat masih kekanak-kanakan. 2, kita beri penekanan. Gereja itu memberi penekanan pada berbuat bagi Tuhan. Yuk, kita berbuat ini yuk, kita berbuat ini yuk. Atau kerja buat Tuhan. Di atas punya hubungan akrab dengan Tuhan. Berada bersama Tuhannya 0. Minim atau 0. Mayoritas 0 lah. Oke, nah, ini saya juga mengalami. Ini pertanyaan buat saya kok. Seperti saya pimpin sel tadi malam. Walaupun materi dari Kersel itu, yang bab 2-nya, bicara mengenai kamu sekarang punya hubungan dengan Yesus. Kamu punya hubungan dengan Tuhan. Nah, karena Yohanes 10:27, bahwa dombanya Yesus mendengar suara Yesus. Nah, jadi kita mengajarkan, you can hear, we can assure you that you can hear the voice of God. Kamu bisa mendengar suara Tuhan. Nah, tapi kenyataannya kan enggak kan. Kalau pada dengar kan enggak mungkin kelas. Saya juga enggak mungkin kelas sama jemaat saya sendiri. Betul apa tidak? Atau orang tua saya sendiri. Right? Tapi karena saya sering kelas, saya bilang ini kenapa ya? Oh, saya tuh tidak punya, saya begitu sibuk dengan melakukan, giat sekali melakukan pelayanan. Sampai saya nggak memperhatikan diri saya loh. Apakah saya lagi pegel, linu, lagi sakit, lagi apa. You know, saya nggak perhatikan diri saya. Saya nggak memperhatikan suara badan saya yang lagi kesakitan. Sama sekali. So, kita beri penekanan pada berbuat bagi Tuhan atau kerja bagi Tuhan di atas berada bersama Tuhan. 3, kita mengabaikan sejarah gereja. Oh, ini penting nih sejarah gereja. Karena kalau mengalami perpecahan-perpecahan di zaman ini, karena pandemi itu alat yang paling bagus untuk melihat apakah betul-betul kita itu berakar berdasar pada Yesus. Nah, kemudian di tengah kesibukan semua pelayanan dan membuat sesuatu, terjadi perpecahan, terjadi pertengkaran, terjadi hubungan dengan sesama rusak. Coba saya mau tanya pada Anda, emangnya di zaman dulu, zaman gereja mula-mula, kemudian 1000 tahun masa kegelapan, emangnya nggak ada perpecahan? Emangnya nggak ada konflik? Sudah ada. Nah, karena sejarahnya nggak dipelajari, kita juga nggak tahu apa yang bikin mereka konflik dan pecah. Dari Katolik menjadi Protestan, dari Protestan menjadi Metodis, menjadi aliran kekudusan. Terjadi perpisahan yang positif supaya ada karunia Roh Kudus lebih lagi.
Nah, tapi juga mesti ada pengembangan para rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Nah, itu di mana ada pengajaran-pengajaran hebat dipanggil. Kumpul lagi di gedung ibadah. Nah, kalau Anda fokus kepada hubungan dengan Tuhanmu cuma dilambangkan dengan sibuk ke workshop, sibuk ke seminar, ya apa yang Anda bisa lakukan buat Tuhan? Anda ini bekerja dengan adrenalin atau dengan urapan? Are you an adrenaline rush Christian or are you anointed spirit-led Christian? Anda mesti bisa jawab. Ternyata dari sejarah gereja, isunya sama sampai hari ini. Sama tepat. Kita salahnya, saya salahnya nggak belajar sejarah bagaimana pecah-pecah itu antara gereja mula-mula sampai berpecah berapa puluh gitu. Nah, kalau kita nggak belajar dari itu, ya gereja kita akan mengalami perpecahan juga. Karena setannya kan sama. Dan setan nggak pernah berubah dalam mencapai taktiknya untuk mendapat kalian, mendapat Anda dan saya. Dia nggak nyari uang, dia nyari Anda dan saya. Oke, so kita mesti belajar dari sejarah. Nomor 4, kita membuat definisi yang salah tentang apa itu kesuksesan gereja. Nah, ini menjadi peranan. Anda tahu ya, Yesus itu cuma fokus 3,5 tahun ke 12 murid loh yang dia panggil. Dan apa yang mereka lakukan tuh nggak sempurna loh. Masih banyak ketidakdewasaan. Mau menangnya sendiri. Tetapi dengan pemuritan melalui menyehatkan emosi dan rohani. Pemuritan dari emotionally healthy spirituality. Saya mengenali sisi manusia saya. Saya bisa menjadi serupa Yesus. Serupa yang mana? Serupa keseluruhannya Yesus. Dari orang yang betul-betul keras bisa diubah Tuhan menjadi lemah lembut, bahkan terkontrol, nggak lepas. Itu butuh Roh Kudus bekerja. Nah, kalau tidak melakukan pelatihan alat EHS ini day by day, agak sangat-sangat sulit untuk melakukan ini. Saya nggak mau kasih janji muluk-muluk. Gampang, bisa, cepat. No. Cepat lambatnya tergantung orang yang berdoa. So di sini saya belajar dengan pemuritan emotionally healthy spirituality. Saya mengenali sisi manusia itu sama. Menjadi serupa Yesus itu sama. Itu artinya menjadi lebih seperti Yesus. Pernah Anda bayangkan itu? Menjadi seperti Yesus artinya menjadi seperti serupa Kristus itu melalui proses transformasi di kehidupan interior di dalam hati kita. Nah, faktanya saya mungkin beberapa teman juga bertoleransi, di mana udah dikasih tahu mereka mesti memiliki karakter seperti ini rata-rata ya, skillnya seperti ini sehingga kondusif bagi perkembangan gereja. Ternyata tidak ada. Nah, fakta toleransi akibatnya apa adanya, kerohanian kayak apa adanya, ya udah diambil aja. Tapi saya tidak mengartikan pengajaran ini Anda mesti sempurna dulu loh, baru jadi gembala. No. Yang perlu diubah tuh gaya hidup Anda, your lifestyle. Bukan panggilan Tuhan. Bukan panggilan untuk menggembalakan. Bukan itu. Oke. So fakta toleransi menempatkan pemimpin dengan emosi kanak-kanak. Nah, kalau sudah mau terima orang yang masih bertoleransi, make sure setiap orang yang dikelompokkan itu mendapat cukup pemurnian rohani. Mesti. Kalau tidak terjadi pemuritan sama sekali. Nah, ini penting ya. Anda bisa baca Alkitab, bisa bernubuat, bisa dapat penglihatan. Tapi tanpa pribadi Roh Kudus tidak ada gunanya. So kita lihat di sini fakta toleransi menempatkan pemimpin dengan emosi kanak-kanak. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu.
Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Paulus menuliskan ini pada jemaat Korintus. Oke. Nah, kita mau lihat 7 hal ciri-ciri orang-orang yang gak dewasa, yang gak sehat emosi, gak dewasa rohani. Anda bisa screenshot. Oke, 1. Kamu pembicara fasih dan tak bercacat, tetapi pemarah di rumah dan tidak ada relasi akrab dengan keluargamu. 2. Kamu berfungsi sebagai pemimpin, namun tidak aman dan tidak suka dinasehati. Menjadi sangat undetachable dan defensif. Jadi kalau menjadi berfungsi sebagai pemimpin yang meminta supaya orang-orang karena apa adanya, padahal Anda sendiri belum aman gitu loh. Dan belum bisa menerima nasihat, belum bisa menerima konflik, konfrontasi, bahkan gak suka. Dan Anda tuh tidak gampang diajarin, unteachable, sangat defensif. Wah, mempelai Kristus seperti ini emosinya, ini loh namanya emosi gak sehat. Terus nomor 3, kamu tuh lancar mengutip ayat firman Tuhan, tapi gak punya kesadaran diri akan aktivitasmu. Anda ngerti gak? Anda lagi sibuk melakukan olahraga, tapi Anda lupa yang penting dan yang paling penting buat setiap anak Tuhan. Pergi ke tanah suci, supaya dia merenung. Karena Allah itu roh, Yesus itu roh. Oke, nomor 4. Kamu rajin berpuasa dan berdoa, tapi sangat cepat menghakimi. Seperti Yesaya 58. Cepat sekali mengkritik sesama. Dan membenarkan diri sebagai, oh ini karunia membedakan roh yang lagi kerja. No. Nomor 5. Kamu dapat memimpin sesama semua demi Tuhan. Oke. Kamu dapat memimpin sesama demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tapi sebetulnya yang dilakukan adalah menghakimi, mengkritik, dan dianggap itu memiliki beroperasi dengan karunia membedakan roh. Padahal tidak. Sedih lagi membenarkan diri. Kelima, kamu dapat memimpin sesama semua demi atau untuk Tuhan, tapi sebetulnya motivasi utama untuk melayani Tuhan itu supaya terima sanjungan dari sesama. Ini ciri-ciri orang yang gak sehat emosi. 6. Kamu bisa disakiti oleh komentar-komentar yang jahat dan diam saja. Karena sebetulnya kamu tahu konflik untuk konfrontasi. Oke. 7. Kamu bisa melayani multifungsi tanpa henti-hentinya dan tanpa lelah, namun penuh kesaksian dan dendam. Karena waktu pribadi dengan Tuhan sedikit sekali jadinya. Dan kalian tinggalkan. Dan tidak melakukan namanya soul care. Atau saya masukin sini namanya self care. Beda sama me time ya, minggu lalu saya udah bagikan. Kalau me time ya Anda mau relax dari keletihan, kejenuhan kerja. Terus Anda relax. Mestinya Anda berada bersama Tuhan. Tetapi ternyata tambah sibuk bikin acara. Itu gak merubah orang loh. 7. Dan by the way, hanya pengaruh Roh Kudus yang bisa merubah orang. Jadi peralatan apapun yang canggih dibawa ke tempat lain atau ke Bali atau kemana, itu menjadi tidak solid, jadi berantakan. Oke, nah itu bisanya kelihatannya waktu berhubungan satu sama lain. Jadi Anda jangan kebanyakan multifungsi ya. Dan gak pernah namanya punya waktu untuk sederhananya istirahat, gak pernah mau. Oke. Dan tanpa lelah namun penuh kekesalan dan didendam. Dan dendam karena waktu pribadi dengan Allahnya jadi sedikit waktunya. Jadi dikorbankan kan. Jangan tidak ada mini sabat maupun sabat mingguan.
Tidak ada soul care sama sekali. Jadinya burnout. Nomor 8, kamu bisa memimpin pelayanan terkenal, podcastnya terkenal. Namun Anda punya pergumulan pribadi karena kelemahan yang ditutupin. Jadi mestinya itu judulnya ke-8 ini adalah 8 hal yang membuat orang Kristen itu buta, ya, buta rohani karena sibuk semua, tapi tidak pernah diam dengan hadirat Allah yang ada di semua alam semesta. Oke, nah saya mau Anda semuanya bisa mencatat ya, pakai screenshot apa yang dibagikan ini. Nomor 8, kamu bisa, ini kalau Anda toleransi orang yang emosi nggak sehat di dalam kepemimpinan. Kamu bisa memimpin pelayanan terkenal sih, padahal penuh pergumulan pribadi karena kelemahan yang ditutupi. Nah, kamu bisa memimpin pelayanan terkenal padahal pergumulan pribadinya ditutupi. Nah, untuk ini saya mau bagikan kepada Anda ada 2 alasan kok ke-8 situasi kayak gitu yang gak sehat itu kok bisa terjadi ya. Nah, di 2 alasan ini saya mau bagikan kepada Anda semuanya ya. Nomor 1, kita tidak pernah lagi memakai jenis kasih agapenya Allah untuk mengukur berapa dalamnya kita mengasihi sesama. Saya ulangi lagi ya. A dan B bicara mengenai alasan yang sangat bermakna dan perlu Anda fokus perhatian Anda yang membuat A dan B orang-orangnya kabur. Oke, kacau semuanya. Nah, itu sebabnya apa sih sebetulnya? Ternyata sebabnya itu ada no longer measure our love for God by the degree to which we love others. Jadi kalau Anda mengaku bahwa Anda itu cinta Tuhan, sangat kusuk ya seperti orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam pada saat itu Saduki. Kalau Anda rajin sekali, tapi untuk dilihat orang, Anda baca Matius 6 ayat 5 sampai selesai, sampai doa Bapa kami ya. Untuk dilihat kalau doa, perkataannya muluk-muluk, aduh udah mengerikan deh. Jahat, sikapnya jahat, itu di bait Allah aja jahat. Menghina pemungut cukai, orang berdosa yang ada di sampingnya. Kalau Anda ingat 1 Korintus 13 ayat 1-3, Anda akan belajar dari Rasul Paulus melalui Roh Kudus bahwa banyak sekali orang-orang Jakarta mendapat pengalaman bertemu dengan jenis kasihan agapenya Tuhan. Tetapi lupa bahwa itu tuh mestinya jadi patokan ngukur apakah engkau mengasihi sesama. Jadi tujuannya kita dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan itu untuk memungkinkan kita dalam kehidupan yang lebih sederhana bisa memberikan berkat berupa telinga mendengar, hati terbuka untuk mencapai pada kita sebetulnya kasih agape itu apa sih? Dan bagaimana kerjanya? Nih, kasih agape adalah alat pengukur kesehatan emosi dan kedewasaan rohani. Ini dokter psikolog terkenal. Alat yang paling efektif untuk mengukur kesehatan emosi dan kedewasaan Anda. Sekarang kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1-3. Anda mau belajar apa di sini? Ini menjawab kita luar biasa bahwa Anda bisa memakai jenis kasih agapenya Tuhan untuk diukurkan dalamnya kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Kasih agape alat ukurnya. Dikasih tahu siapa? 1 Korintus 13 ayat 1-3 oleh Paulus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat tangga kita. Tetapi jika kita baca ya ayat 1-nya ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang bergemerincing. Gong berkumandang dan
canang yang gemerincing alias apa ya? Cuman gede suara tapi nggak ada substansinya. Oke, kemudian di bahasa Amplified klasiknya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dulu saya pisahkan ini antara doing for God dan mengasihi sesama, saya pisahin. Sesamanya saya itu mau membagikan kebenaran di tempat yang panas, di tempat yang gak enak sama sekali, yang bahkan tidak ada persembahan sama sekali, di pedalaman. Tapi saya mau berkorban, saya mau lakukan apapun, saya mau korbanin tabungan saya untuk bisa masuk ke pelosok-pelosok itu. Saya lupa, mestinya harus digandeng dengan kalau nggak ada kasih, percuma. Apa tuh artinya? Kalau saya nggak baca buku EHS, aduh saya nggak tahu loh artinya apa. Ini 1, 2, 3 tuh saya tuh nggak tahu. Anda mau tahu nggak artinya apa? Mengasihi sesama itu bicara mengenai hubungan horizontal. Bergerak dan mengobarkan karunia Roh Kudus. Itu Anda masuk ke bagian yang utara. Bagian daripada kekuatan Anda. Tapi ini sekarang Roh Kudus yang masuk. Waktu Anda berfungsi dalam karunia Roh Kudus, mungkin jawatan Roh Kudus, mungkin Anda baby rasul, baby nabi, baby gembala, bisa aja. Anda sibuk bikin training, rapat Zoom. Anda persiapkan semua orang. Allah berkata, justru yang dilihat bagaimana kau perlakukan satu sama lain. Kalau Anda perlakukan satu sama lain dengan baik, sesuai kehendak Allah, sekalipun sulit, kasih Allah akan mengalir. Sehingga Anda bisa mengalirkan kasihnya Tuhan melalui Anda ke orang lain. Ini kasih di sini bicara mengenai bagaimana kita perlakukan sesama. Because love can only be to human being. Nah, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali gak berguna. Coba Anda perhatikan baik-baik. Aku sama sekali gak berguna. Apa ini cuma noisy gong, suara yang keras daripada si murid kita ini. Apa ini cuma noisy gong aja. Mereka lama-lama bisa tahu loh, ini orang cuma ngomong gongnya aja. Tapi perlakuan satu sama lainnya nol. Bentak-bentak, dicuekin, gak diajak makan, gak diajak doa. Perlakuannya tuh udah kasar lah. Anda bukan Kristen. Kristen gak kayak gitu. Oke? Nah, Rasul Paulus membuat kesimpulan yang sama kepada gereja Korintus. Dia ngomong kayak gini sebetulnya di 1 Korintus 13. Sekalipun kamu punya iman besar, kemurahan hati, pemberi yang terbesar, karunia-karunia Roh Kudus, tanpa kasih agape, kamu gak ada nilainya. Jadi akar dari aktivitas mengobarkan Roh Kudus dari jemaat, dari tempat pelayanan kami, kita bagikan bahwa di sini kalau kita mau dimuridkan Yesus, transformasi akan terjadi. Namanya spiritual formation. Itu ada di batin Anda. Nah, kalau itu nggak terjadi, Anda nggak mau dimuridin Tuhan, nggak mungkin ada kasih. Karena kalau dimuridin Yesus, Anda diinfus dengan kasih. Yang merubah kita tuh kasih. Dan kita terima karena kasih karunia oleh iman.
So Paulus wrap up 1 Korintus 13 ayat 1-3 kan yang nulis dia kan. Sekalipun kamu punya iman besar, kemurahan hati, pemberi terbesar, karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja luar biasa. Tanpa kasih agape, kamu gak ada nilainya. So kalau Anda tidak mendapat nilai bagus dari Allah, kira-kira Anda akan berakhir dengan luar biasa atau bagaimana? Alias Paulus berkata seperti ini. Jika anggota keluargamu dan saudara atau saudarimu itu yang seiman di sekeliling kamu secara konsisten tidak mengalami diterima, dihormati, didekati, tapi diperlakukan kasar, hubungan intim yang tidak aman rasanya, dihakimi, ada penghakiman, ada pengakuan, ada bela diri. Alkitab berkata, Anda kerohaniannya gak dewasa. Anda mesti screenshot yang ini. Oke? Nah, Anda cek dulu, apakah Anda emosinya dewasa apa enggak. Dan tidak ada alat lain untuk Anda yang burn out, capek, letih lesu, beban berat, emosinya juga sakit ya, kayak begini. Marah-marah, sombong, bisa nyingkirkan gunung tuh sombongnya gak keruan. Gunung masalah apapun dia bisa singkirin. Kayak ada orang bersaksi tapi yang ditonjolin dia sebetulnya. Right? Sepertinya itu semua bisa terjadi tanpa Roh Kudus. Gak bisa, harus dengan Roh Kudus. Nah, saya mau minta Anda renungkan kembali bagaimana kondisi emosi Anda dari ayat-ayat yang diberi, dari pengajaran pemahaman yang diberi, jangan abaikan. Supaya Anda di hari waktu sangkakala berbunyi, di awan-awan, Anda sedang menatap Yesus dan mengenalinya. Dalam sekejap mata Anda diubah serupa gambar Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Nah, saya mau Anda berdoa dan mulai refleksi. Nah, ini udah langsung nanti tetap ada di YouTube. Ini YouTube live streaming juga. Dan saya minta semua Bapak Ibu sekalian yang mau belajar, mohon yang sudah join, follow kita. Follow Indri Gautama. Subscribe di YouTube dan juga di FaceTime. Dan Anda share juga yang ada di FaceTime ini. Karena kita semua seperti ini. Jadi kita bisa melayani jadi pemimpin di gereja. Sudah 20 tahun, tapi ternyata rohaninya, emosinya cuma 20 kali usia setahun. Tidak ada perkembangan sama sekali. Karena tidak ada kasih, emosinya tinggi, no power, no love, no Christ Jesus. Jangan sampai ini terjadi. Saya sudah saksinya, kasih Allah menemani saya. Tentu di mana Anda berada, di kota-kota di mana berada, Anda juga akan bisa bertemu dengan Tuhan dan mulai mengalami self-awareness. Kita berdoa ya. Saya rindu untuk Anda mempraktekannya dan merenungkan pelajaran ini. Ini ngomong keras ke saya. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pengajaran ini. Ini betul-betul pelajaran yang memberi kesadaran diri. Bahwa kami ini gak menerima luxury mendapat training seperti ini. Kami butuh seorang mentor yang memiliki hati yang betul-betul mengasihi jiwa-jiwa karena mengasihi Tuhan. Roh Kudus Allah, bangkitkan semua putra-putrimu Tuhan yang ada bersama-sama juga ikut bergabung agar setiap mereka mengalami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jangan lupa kesaksian-kesaksian dari Anda mempraktekkan pelajaran ini, kami tunggu semuanya. Tuhan berkati.